Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, sudah lama sekali ya tidak ketemu lagi dengan saya, dan kali ini ketemu dalam suasana dalam ruangan yang pasti teman-teman juga sangat terkejut ya. Saya sedang berada di Desa Lengkong. Ini di Kecamatan Bojong Soang di Bandung. Wis, saya ke Jawa Barat nih, ke Sunda. Saya suka makanan Sunda, jadi di sini senang banget disambut oleh teman-teman di Desa Lengkong ini. Dan lebih spesial lagi, lebih berbahagia buat saya adalah karena saya juga disambut secara khusus oleh Kepala Desa Lengkong. Kalau nggak salah saya tadi namanya itu di internet Pak Agus ya? Ya. Nama lengkapnya siapa Pak? Agus Salam Rahmat. Agus Salam Rahmat. Nah, ini masih muda ya ternyata ya. Pak Agus, Pak Kades, sehat nggih? Alhamdulillah. Apik. Apik kok. Kebiasaan kalau di Jawa nggih gitu ya. Sehat nggih. Aduh. Tapi bisa dikit-dikit. Bisa sedikit ya. Pernah bisa. Pernah di Jawa Tengah. Pernah di Cirebon. Cirebon, lalu di Madura juga. Pernah di Madura. Ya, itu nanti kita akan kupas lebih dalam kenapa beliau ini orang Bandung tapi pernah ke Madura dan juga pernah ke Cirebon. Tentunya bersama saya di channel ini ya. Nah, Pak Kades, bisa diceritakan nggak sih sejak kapan nih jadi Kades gitu? Ini kan masih muda nih, umurnya nggak jauh beda dengan saya. Saya jadi kepala desa itu di tahun 2019. Itu pemilihannya di bulan apa itu waktu itu tuh Oktober ya. Oktober dan pelantikannya Oktober, pelantikan di bulan November. Jadi 2019 di akhir tahun. Jadi nanti masa jabatannya sampai dengan November di 2025. Jadi masih sisa sekitar di ya 4 tahun berjalan lah. Jadi kita masih sisa 4 tahun berjalan. Di baru-baru kemarin. Baru di 2019 ya. Waduh, saya mundur 20 tahun. 2019 lalu ketabrak Covid. Langsung dihadapkan Covid-nya. Kalau di situasi di Bandung ini seperti apa, khususnya di Desa Lengkong ini waktu awal-awal? Kalau awal-awal sih kita banyak traumanya ya. Awal-awal banyak ketakutannya lah. Sampai saya istri anak-anak kita ungsikan ke mertua biar kita lebih fokus ngurus di sini sekitar 2 minggu. Tapi nggak enak juga, jadi bujangan selama 2 minggu tuh ternyata nggak enak juga. Akhirnya kita yaudahlah, kita serahin aja sama Allah lah, karena kita sudah nggak bisa berdaya. Yang penting bagaimana kondisi masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal waktu itu, ya kita turun aja dengan masyarakat. Makin sini makin landai, ternyata ada kejadian yang Covid gelombang kedua, dan masya Allah sedih lah saya kalau ingat itu. Ya. Sampai kita peti jenazah juga, kehabisan peti jenazah, nggak tahu cara pemulasaraan, banyak hal lah. Tapi mudah-mudahan teman-teman Puskesmas Desa Lengkong khususnya yang menjadi amal soleh dan amal jariah buat beliau-beliau ini, ke pejuang-pejuang Covid waktu gelombang kedua. Saya nggak bisa bercerita, jadi rada terharu nih kalau ngomongkan masalah Covid. Banyak teman-teman kemarin tuh, dan banyak teman-teman, banyak saudara, banyak lah yang harus yang istilahnya lebih dulu dari kita. Iya, tapi itu semua memang mungkin menjadi kendala atau tantangan di 2020, 2021 ya. Saya juga banyak kegiatan yang tertunda atau batal gitu. Nah, kalau Pak Kades sendiri nih kan masih muda. Sebenarnya motivasi atau awalnya gimana sih kok tergerak jadi Kades gitu? Kalau saya kan masih muda juga, tapi saya masih senangnya kelayaban, masih yang selengean gitu ya. Jadi jujur aja kita nggak tergerak tidak ada dalam kamus, tidak ada dalam buku diary kalau dulu ya. Sebuah cita-cita saya pengen jadi kepala desa. Cuman kalau cita-cita saya jujur saja saya pengen jadi anggota DPR RI gitu. Karena waktu itu ada obsesi waktu jadi aktivis tuh begitu suara kita tuh bisa didengar ketika kita mewakili aspirasi seluruh masyarakat di Indonesia. Saya senang kan gitu. Seperti itu. Tapi perjalanan aktif di beberapa organisasi, terus di desa dan segala macamnya, akhirnya tergerak itu beberapa bulan sebelum pencalonan. Tapi karena dasarnya dari pendamping desa ya, jadi saya sedikit mengerti gitu kan, harus seperti apa sih sebetulnya kemasan desa itu seperti apa. Ya akhirnya ya udahlah,
kita coba aja di desa gitu kan, kita coba aja ya dengan jujur aja, ya tahu lah seorang aktivis, ya seorang dulu kerja juga serabutan, paling saya kalau yang dapat gaji cuma dari pendamping desa itu pun juga tidak terlalu besar, cukup kan. Iya. Dari ya paling kalau tambahan-tambahannya dari organisasi lah yang ada suka bayar. Ya ketika kita datang, kita sowan, kita minta istiharohin ke guru-guru, kita minta istiharohin ke orang tua, ke sepuh-sepuh, tolong dong istiharohin. Sebelum kita melangkah, saya pengen belanjat dari istiharoh ini kan gitu. Akhirnya semua menyatakan dari istiharoh ada bagian katanya. Oh ya udah, kalau begitu ya nawa itu bismillah kan gitu. Cuman saya nih jangan sampai hati saya kotor, punya niatan-niatan tertentu gitu. Akhirnya kita berjalan dan nggak tahu saya bilang alhamdulillah atau saya nggak tahu bilang innalillahi. Akhirnya ya terpilih lah jadi kepala desa dengan ya berbagai macam dinamika. Ya, bercita-cita atau berkeinginan menjadi anggota DPR. Kemudian ternyata memulai atau atau apa istilahnya ya, menjadi kepala desa dulu gitu. Dengan berbagai aktivitas sebagai aktivis mungkin dulu ketika mahasiswa dan sebagainya ya. Itu seberapa sulit atau seberapa mudah sih dengan ya desa gitu ya, kita mungkin ya desa gitu. Kalau mungkin ada yang berpandangan seperti itu sebenarnya seperti apa yang bisa diceritakan? Berbicara desa ya gitu kan gitu. Emang skup desa kan lebih kecil ya. Tapi ada apa ya, kadang-kadang jujur ya, banyak saya berbicara kepuasan batin ketika ada orang merasa puas dengan pelayanan kita. Jadi kemarin kayak hari ini masih teman-teman tuh kita lagi fokus di kesehatan karena kondisinya lagi COVID kan, lagi nganterin, terus ada ucapan terima kasih, begitu terharu dan puas. Terus ketika kita melakukan sebuah kegiatan, respon positif dari masyarakat, ada kepuasan tersendiri. Ya kalau sepertinya ada apa namanya, ada yang tidak puas wajar karena kan kondisi ya dinamika lah namanya kan gitu. Jadi desa, terus saya melihat bahwa ternyata hari ini banyak orang besar itu muncul dari desa-desa juga ternyata. Kayak desa Ponggok sampai sekian itu kan, sampai di seorang menteri minta selfie dengan seorang kepala desa kan gitu. Ternyata banyak juga gitu dari jadi awalnya ya desa kok desa sih cukupnya begitu kecil gitu. Tapi untuk kalau aktivis kan biasanya ingin menegakkan kebenaran dan sebagainya yang dalam lingkup yang begitu luas ya, Indonesia gitu misalnya. Nah tiba-tiba kan ini harus desa dulu. Ingat waktu dulu waktu sama saya aktivis juga. Jadi ada di buku itu tulisan di batu nisan itu. Saya dulu kata di buku itu, tapi tulisannya di batu nisan. Tolong ditulisin katanya sebelum meninggal tuh di batu nisan tuh. Cita-cita saya itu pengen merubah dunia. Tapi ternyata saya tidak mampu. Maka cita-cita itu saya kecilkan. Saya pengen merubah masyarakat masyarakat bukan dunia lagi, di bawahnya lagi benua lah kasarnya Bang. Ternyata tidak mampu turun. Saya pengen merubah negara, ternyata tidak mampu turun. Saya pengen merubah masyarakat kabupaten, kota, ternyata tidak mampu. Akhirnya di dalam tulisan batu nisan itu berkata, seandainya saya bisa merubah diri saya, terus saya merubah keluarga, terus saya merubah lingkungan, maka mungkin saya akan bisa merubah dunia. Jadi ternyata kita bisa mencapai kepada yang besar itu dari hal yang kecil. Jadi merubah diri sendiri. Ini dari kades ini lagi belajar untuk merubah diri sendiri untuk lebih baik. Iya. Nanti pada waktunya juga akan insya Allah ya. Mudah-mudahan lah. Amin. Apalagi kalau dari teman-teman. Amin. Saya dalam doa. Ya. Kalau kita melihat betapa punya visi atau punya cita-cita yang besar ya, termasuk mungkin dalam perjuangan atau proses belajar yang sampai ke Madura, itu bisa diceritain nggak sih kenapa kok memilih Madura, kemudian pernah juga di Cirebon itu? Ingin ya. Iya. Gimana ceritanya, kan anak Bandung nih? Saya tuh diproyeksi oleh orang tua saya tuh jadi kiai, ternyata gagal saya jadi kiai. Jadi saya ini produk gagal dari seorang yang harusnya jadi kiai. Jadi produk gagal nih. Jadi kalau pengen tahu nih ada produk gagal dari kiai, jadi saya nih. Saya produk gagal mungkin jadi orang kiai. Jadi waktu ke Cirebon itu, saya waktu pesantren di Cirebon itu tidak keinginan sendiri. Jadi karena di sininya nakal, takut ada pergaulan dan segala macamnya, akhirnya pesantren saja. Nggak tahu di Cirebon itu ngomongnya bahasa Jawa, saya nggak tahu. Di Cirebon itu panas, saya nggak tahu.
pokoknya banyak hal lah yang saya nggak tahu, yang penting saya berangkat saja karena saya disuruh orang tua. Akhirnya saya pesantren di Cirebon, nggak tamat juga. Jadi kan kalau di pondok kebun jambu itu untuk menjadi seorang ijazah ilmunya itu tuntas itu harus 7 tahun. Karena ada analogi kayak menggali sumur, kalau 1 meter 2 meter itu belum ketemu airnya. Nah saya kan di sana sekitar 4 tahun, jadi nggak selesai kan gitu. Nah dari situ, karena di Cirebon juga ternyata bukan lebih baik, tidak kurang lah gitu ya. Akhirnya orang tua, kamu kalau mau kuliah maka kamu harus pergi, jangan di Bandung. Saya waktu itu pengen ke UIN gitu. Saya pengen ke UIN, pengen kuliah lebih dekat, dan saya pengen tinggal di Bandung. Akhirnya karena dicuekin dan segala macamnya di sini, akhirnya berangkatlah saya sendirian ke Madura. Waktu itu menggunakan kereta api Kahuripan. Dan saya nggak tahu turun di Kediri. Terus dari situ saya pikir Kediri dengan Surabaya itu dekat, ternyata jauh kan. Terus dari Surabaya ke Madura saya pikir ya dekat juga, ternyata Sumenep itu jauh. Akhirnya ya nyampe dari sini berangkat itu Kahuripan itu malam jam 5 sore kalau nggak salah, jam 7-an lah, jam 7 malam. Nyampe ke Madura itu jam 2 malam ya, besoknya malam itu jam 2 malam. Dan yalah pengalaman luar biasa. Belajar bahasa Madura juga dia. Ya, sekone lah. Kata orang Madura masih gere katanya. Jadi orang Sunda itu susah untuk bisa bahasa Madura itu karena bahasa orang Madura itu gere, kaku gitu, logatnya. Kan Madura kan ada tasjidnya. Jadi bede, betena, peda kan gitu. Nah, itu jadi ada yang susahnya seperti itu. Akhirnya, jadi berapa lama di Madura? Saya di Madura itu 9 semester, berarti 4 tahun setengah. Jadi sampai lulus 9 semester, ada pengabdian setahun, 99 saya pulang ke Bandung itu 2004. Jadi ada pengabdian dulu setahun. Nah itu penggembelengan masa-masa pengabdian. Waktu itu kebagian tugas di kesekretariatan namanya Pusat Studi Islam milik Pondok Pesantren Madura, Pondok Pesantren Alamin. Nah jadi di Pusat Studi Islam ini bagaimana belajar jadi sekretaris, bagaimana menulis ide-ide di dalam surat itu. Kalau kita kan bikin surat nggak tahu nih idenya seperti apa. Jadi kalau dalam satu surat itu supaya idenya masuk yang kita inginkan, ada berapa ide nih? Dua ide ini harus masuk dalam satu surat, kan itu belajar seperti itu. Terus belajar penelitian, ya banyak lah kita belajar, betul-betul belajar itu kan waktu ya di sekretaris pasca lulus lah. Ya tadi kan Pak Kades menyebut produk gagal yang dicita-citakan orang tua menjadi kiai gitu. Tapi walaupun menyebut diri sebagai gagal, sebenarnya pasti banyak sekali keilmuan yang sudah didapatkan dan itu bisa diterapkan sebagai kades gitu ya, barangkali. Kalau orang NU tuh biasanya merendahnya seperti itu, teman-teman. Ya, nah dengan kondisi desa di sini akhirnya bagaimana tuh, apakah memang keilmuannya itu bisa diterapkan atau seberapa jauh susahnya, tantangannya gitu dalam membangun desa ini, lalu juga mungkin aku mau bawa desa ini menjadi seperti apa gitu sih sebenarnya. Berangkat karena tidak hanya hasil dari pesantren saja ya, yang kita terapkan di desa ini, pokoknya seluruh pengalaman yang pernah kita alami, kita lakukan dikombinasikan untuk diracik untuk menjadi ide besar membangun desa. Dalam membangun desa ini kita dapat ide itu dari ya pengalaman yang waktu itu berdekatan dengan salah satu aparatur negara gitu. Jadi ketika diskusi terkait kenegaraan, yang ternyata di Indonesia ini rasa patriotismenya hilang, rasa nasionalismenya hilang. Kenapa? Karena negara itu tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka ide besarnya di desa ini kita ini adalah menghadirkan kembali negara di tengah-tengah masyarakat. Itu idenya. Tapi dalam skup desa. Kenapa? Karena kalau sepertinya hari ini itu masyarakat itu banyak yang apatis. Saya tidak peduli kadesnya siapa, bupatinya siapa, gubernurnya siapa, presidennya siapa, hidup saya seperti ini saja. Kalau rasa apatisme itu
Itu muncul terus-terusan, maka akan hilanglah rasa nasionalisme. Kalau rasa nasionalismenya hilang, maka jangan salahkan kalau Indonesia ini tinggal nama di beberapa tahun kemudian. Dan itu ide-ide itu sama juga dengan hubul waton minal iman. Iya. Kan gitu. Gimana lagunya tuh? Hubul waton minal iman. wala takun minal hirman. Iya. Inhadu ahla Waton. ton. Yeah. Indonesia bila di kan gitu. Oh iya. Gitu. Jadi bisa itu. Saya harus lihat skrip kalau nyanyi. Oh, iya. Tapi luar biasa ya Pak Kadis, ternyata masih hafal banget dengan lagu Yalal Waton ini. Nah, instruktur di Banser atau Ansor? Di Ansor. Di Ansor. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih irisan atau keterkaitan antara menjadi seorang Ansor dengan menjadi seorang Kades nih. Dulu di keluarga itu sudah tidak bisa lagi ada daya apa tawar menawar ya, bahwa saya ini jadi kalau berbicara NU, berbicara Ansor itu dari mulai buayan itu sudah menjadi NU. Maka kakek saya itu sebelum meninggal itu berpesannya ada 3 pesan yang disampaikan. 1, jangan menjadi TNI ataupun Polri. Yang kedua, jangan menjadi kepala desa. Nah, ini ada pesan itu. Yang ketiga, jangan keluar dari NU. Itu pesan kakek saya. Nah, kalau tadi ada kepala desa nih. Nah, ternyata kan kakek saya dulu waktu itu beliau masih waktu hidupnya kan di zaman Orde Baru. Jadi begitu terkekangnya beliau ini. Jadi pasca reformasi ini saya mencoba mencalonkan anggota dewan, itu walaupun gagal didorong oleh nenek. Maka ijtihad saya, saya berarti diizinkan untuk bisa mencalonkan ini. Maka tidak ada kamus itu jadi kepala desa. Nah, dari situ baru saya dari belajar pendekatan ke NU, pengen masuk struktural dan segala macamnya dari tahun 2006 kalau nggak salah. Dan sebetulnya kalau MWC itu kan sudah masuk ya, Muslimat itu sudah masuk. Nah, dari kita masuk ke PKNU, ketemu dengan tokoh-tokoh NU seperti di pesantren-pesantren besar kan gitu. Lanjut di 2013 saya baru resmi masuk menjadi bendahara GP Ansor. Tapi sebelumnya saya menjadi pengurus PAC juga, pengurus PAC Kecamatan Bojongsoang. Nah, yang selanjutnya saya jadi bendahara GP Ansor Kabupaten Bandung. Gitu. Jadi bukan itu resmi secara kepengurusan. Jadi bukan tiba-tiba juga ya. Kultural dan strukturalnya lengkap sudah. Kan gitu. Bukan tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba. Ini NU mana nih? Pokoknya saya kultural, saya juga punya darah kultural. Darah kultural. Struktural juga saya pernah menjadi bendahara. Nah, selama jadi kades saya pernah masih menjabat itu jadi bendahara itu. Bendahara cuman beberapa bulan kemudian ada konferensi dan waktu itu ditawarkan, saya bilang saya ingin fokus mengurus desa. Saya pengen fokus mengurus desa karena dinamika di sini itu hilapiah begitu kencang, apalagi pasca Pilpres ada 212 dan segala macamnya, dan ini jangan sampai terpecah. Minimal kemampuan saya untuk masyarakat Desa Lengkong. Nah, mulai didekati ke DKM kita ajak diskusi bahwa saya ini walaupun mereka udah tahu bahwa saya sosok NU, tapi ayolah egaliter ini diperlihatkan kan gitu. Dan yang dibutuhkan hari ini kan bukan toleransi antar umat, tapi uhwah bainal muslimin kan. Jadi bukan uhwah Islamiyah lagi, tapi uhwah bainal muslimin ini yang menjadi persoalan kan. Nah, itu yang kita harus kedepankan. Mereka mau apapun, tapi dalam konteks berbicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks kepentingan di masyarakat Desa Lengkong ini harus bersatu. Jadi jangan masing-masing gitu. Ya. Nah, tadi kan ingin membawa desa ini seperti negara yang harus hadir gitu ya. Nah, caranya seperti apa ya? Apakah seperti tadi misalnya saya melihat pertandingan silat yang begitu ramai, yang hadir juga ya pesertanya itu?
salah satunya mungkin. Maka konsep kita kemas konsep itu menjadi namanya Bagja. Hmm. Jadi kalau sepertinya di sini ada lengkong, channel lengkong Channelnya Bagja. Lengkong Ini Bagja ya. kan lengkong Bagja kan gitu. Ini konsepnya ini kemas menjadi Bagja. Jadi Bagja itu singkatan dari bahagia dan sejahtera. Nah, parameter kebahagiaannya apa? Karena yang tadi itu pertanyaannya. Ini bagaimana sih konsep menghadirkan negara? Sekarang dibutuhkan masyarakat apa? Pelayanan. Kita ini pemerintahan, tapi kok kalah loh sama BCA, sama yang swasta. Datang pintu dibukain, terus tangannya diginikan, ada lagi yang bisa saya bantu. Kenapa kita dari pemerintah kok nggak bisa? Seperti itu, kan gitu. Jadi pelayanan ini dari mulai pelayanan masyarakat yang datang ke kantor desa, dari mulai pelayanan kemampuan kita punya ambulan, berarti kemampuan kita ngantar-ngantar yang sakit. Pelayanan kita dari mulai ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat bingung masalah administrasi dan segala macam. Kenapa kita tidak bisa maksimalkan? Jadi jangan sampai orang merasa jenuh tinggal di lengkong ini tidak bahagia, seolah-olah dia itu merasa terkengkang, tidak akur dengan tetangganya, ada persoalan masalah hukum, ada masalah apa dan segala macamnya, diambil leasing, ada bank emok dan segala macam. Nah, ya dalam skup itulah kita hadir di situ. Nah, walaupun nanti dengan beberapa program, kalau di kita kan ada beberapa program pembangunan, ada program pembangunan sumber daya manusia ini berbasiskan keagamaan. Jadi seluruh DKM kita bikinkan satu grup, seluruh majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim kita kumpulkan menjadi satu grup. Malah ibu-ibu itu lebih aktif daripada bapak-bapak ya. Setiap 2 minggu sekali di Desa Lengkong. Nah, sekarang karena kemarin itu lagi ada pembangunan, maka sistemnya keliling ke masjid keliling mengadakan pengajian. Tapi kalau biasa resminya kita ngadakan di kantor desa. Itu salah satu bentuk menghadirkan, jangan sampai bahwa desa itu tidak ada bagian dari kehidupannya, abai ya, pada rakyatnya ya. ya. Negara ini, negara ini sudah mengamanatkan ke gubernur, ke provinsi ke pemerintah daerah ke desa. Nah, ini kan mengamanatkan program-programnya seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang paling utama kan dari konteks pemerintahan desa itu adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, konteks dalam arti mensejahterakan masyarakat yang kemampuan dari di desa apa? Kan gitu. Kan ada di desa, terus ada kebijakan dari kabupaten, maka kebijakan ini harus selaras. Kan gitu. Nah, kita tidak bisa mengambil kebijakan ketika masyarakat menuntut kita untuk memberikan sebuah kebijakan yang padahal itu kebijakan provinsi ataupun itu adalah kebijakannya kabupaten, ya kita tidak mau, ya kita jelaskan. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Ngobrol. Mereka pengen didengar suaranya, kita jelaskan, kita ngobrol. Nah, yang tidak ada itu kan ngobrol. Menghadirkan kembali negara itu adalah bisa saja dengan konsep ngobrol. Ya. Ngobrol di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau kita udah menyilakan warga untuk ngobrol itu biasanya kan akhirnya mereka jadi terbuka ya. Iya. Terbuka sekali dan keluhannya apa gitu ya, biasanya ada gitu. Ya, itu kan banyak. Tapi kan ada ketika kita ngobrol kan dengan masyarakat, kita turun, ada keluhan apa, ada ketidaknyamanan apa. Selama kita masih bisa bantu, ya kita bantu. Tapi selama kita tidak bisa bantu, tapi kita bisa menjelaskan, kita jelaskan. Tapi selama kita tidak bisa bantu, tidak bisa menjelaskan, kita cari supaya masyarakat itu kita bisa menjelaskan. Intinya kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau memang kita tidak bantu, ya kita jelaskan. Jadi inti yang paling penting itu adalah ngobrol. Mereka butuh didengar, kita juga harus mendengar. Kan gitu. Ya, kalau istilah saya Desa Lengkong ini mirip Cilebut dari Tayam ya, yang satu desa yang mulai menjadi banyak perumahannya, kemudian lahan pertaniannya juga menjadi berkurang gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan potensi yang dikembangkan seperti apa ya? Saya setahun kan di Citayam kan ya. Saya setahun di Citayam, dulunya banyak situ-situ kecil kan. Sekarang tapi tipikalnya masih banyak yang mancing-mancing kan gitu. Ya. Di Lengkong ini karena daerahnya adalah daerah urban, jadi sekarang itu sudah mulai banyak pergeseran dari awalnya lahan pertanian bergeser menjadi lahan perumahan. Terus usaha-usahanya yang dulunya
datang ke sawah sekarang berubah harus diam. Nah, maka kita kembangkan itu adalah potensi-potensi yang kita lihat itu adalah UMKM. Jadi tidak sedikit anak muda di Lengkong ini yang begitu kreatif, dia online jualan sepatu bekas tapi yang bermerek, bikin ini nih kayak ini tradisional football. Ini tradisional football ini asli produk warga Lengkong. Jadi La Cultura. Jadi apa namanya? Banyak akan potensi yang kita kembangkan itu lebih kepada UMKM. Maka BUMDes di kita itu lebih fokus dalam mengurus UMKM. Jadi UMKM yang sudah terdaftar ini di grup, kita bikin grupnya ada 180 UMKM. Tapi dengan UMKM, kalau kita bicara dengan dinas UMKM sendiri di kabupaten, bahwa UMKM itu tipologinya adalah bisa membuat sebuah produk kan. Nah, bisa membuat sebuah produk. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang kan ada yang kelontongan, apalagi banyak lah. Ketika kejadian pandemi, hari ini kejadian pandemi, dulunya di desa di Lengkong itu banyak yang jadi kadang-kadang buruh nyuci, bantu-bantu kosan dan segala macam, itu kan berubah karena mahasiswanya tidak masuk hampir 2 tahun ini. Yang punya kosannya juga kan pada kewalahan. Nah, ini perlu formula khusus. Tapi selama ini geliat-geliatnya sudah nampak. Kita 2 minggu Sabtu kemarin, dari Jumat, Sabtu, Minggu ngadain bazar kita di kantor desa. Kebetulan kan ada Pencaksilat dan itu dikelola oleh anak-anak yang ada di desa. Nah, itulah banyak hal. Jadi potensinya apa? Ya paling kita berbicara masalah potensi bagaimana pengembangan UMKM. Karena saya juga nggak tahu nih, kalau dari kementerian, desa yang baik itu desa yang bisa mendapatkan pendapatan asli desa yang begitu besar. Kayak Ponggok sampai 10 miliar per tahun. Kayak beberapa desa itu sampai dengan ratusan juta sampai miliaran itu dalam 1 tahun itu. Tapi saya berpikir kebalik. Kalau UMKM itu lebih berjaya di tingkat desa, walaupun tidak ada pendapatan asli desa, kita lebih enak. Kan gitu. Karena masyarakat lebih makmur, dia tidak perlu banyak ke desa juga. Kayak jujur saja nih, pengajian ibu-ibu itu ada yang namanya sedekah. Ibu-ibu tuh dengan inisiatif sendiri itu ada namanya sedekah. Dan kami di desa ini punya program namanya Sapa Lansia. Jadi setiap sebulan sekali lansia-lansia itu disapa dengan membawa sembako dan bawa uang. Uangnya itu dari sedekah-sedekah itu. Jadi tidak menggunakan anggaran yang dari desa. Itu kan luar biasa. Bayangkan kalau seandainya setiap masjid itu bisa melaporkan bukan kita minta laporan ya, bisa melaporkan habis acara Muludan, habis acara Rajaban, itu dikumpulkan semua. Itu saya yakin desa itu kalau dihitung itu lebih daripada 1 miliar lebih. Satu masjid aja itu bisa habis sampai dengan 10 sampai 20 juta. Apalagi kalau ngundang ustadz-ustadz yang gede, kayak Ustadz Abdul Somad yang besar-besar itu kan itu sampai habis puluhan juta. Kebayang kalau itu sampai swadaya masyarakat itu begitu kuat. Kenapa kita tidak ikut campur? Bukan ikut campur itu dalam artian pengen apa namanya? Ya pengen turut itu, tapi ayo ada berapa? Terus kita datang dan kita laporkan gitu kepada pemerintah. Nih, masyarakat kita ini swadayanya ada. Kenapa tidak diapresiasi loh oleh pemerintah? Ya. Kan gitu. Nah, itu pengembangan potensi UMKM, kemudian kemandirian. Jadi kemandirian masyarakatnya langsung gitu kan, kemandirian masyarakat langsung. Sekarang apalagi ada dari Bupati itu ada program yang namanya pinjaman minimal kalau nggak salah rentan dari 5 juta sampai dengan 10 juta tanpa bunga. Bisa ditaruh di desa, tapi langsung banknya ditaruh juga di desa. Jadi dikerjasama dengan Bank Jabar kan, Bank Jabar Banten kan, BJB itu langsung di desa. Kebayang kan kalau sepertinya itu bisa dikembalikan, terus dikembangkan lagi usaha kan keren. Usaha makin mandiri. Ya. Itu yang dibutuhkan. Ya, termasuk juga mungkin mengenalkan UMKM itu. Saya sempat lihat beberapa konten YouTube-nya ya. Oh, YouTube itu. Lengkong
Bagja Channel. Nah, itu banyak promosi-promosi UMKM. Itu termasuk upaya untuk mengenalkan. Itu upaya. Seperti apa itu polanya gitu. Kita apa namanya? Dihiap teh hor bahasa Indonesia na? Bukan disambut tuh. Disambungkan. Digupai itu apa? Bukan dipanggil apa? Dihiap. Dirangkul. Kita rangkul. Teman-teman yang memiliki UMKM kita rangkul. Ayo datang ke kantor desa. Kita punya podcast. Kita fasilitasi di sini. Mau bikin iklan, mau bercerita kisahnya. Kan orang kan nggak bisa curhat di medsos saja, tapi kali-kali dong curhat didengerin dan di videoin lebih apa ya, lebih eksklusif gitu ya, di videoin khusus gitu kan, bagaimana perjalanannya. Dan itu ternyata orang keren-keren semua. Orang yang dulunya pernah kerja di mana, resign, terus dia merintis usaha yang begitu kecil gitu, tapi dia begitu survive dan sekarang berkembang dengan etika dan keyakinannya. Nah itu kan, dan itu maksudnya tidak hanya untuk pengembangan UMKM-nya juga kan, tapi bisa juga memotivasi orang lain yang menonton untuk membuka usaha seperti mereka ini yang sudah usaha. Nah nanti upaya kita juga, kita siapkan fasilitas, kita bikinkan iklan. Terus mereka ketika bikinkan iklan dan ekspektasinya di luar ekspektasi mereka kan bilang wah gitu kan. Sampai ada lagu jingle kerpepeling duduluran udah aing pisan kan gitu ada lagunya ya. Wah, saya harus belajar ini. harus belajar bahasa Sunda. Nanti saya kalau udah bisa tak kasih rekaman suara saya nyanyi. Iya. Hari ini langsung bisa. Gimana tadi? Kerpepeling duduluran Sunda aing pisan. Sunda aing pisan. Wah, logatnya udah mirip Sunda kan saya. Menarik ya, potensi-potensi itu dikenalkan, kemudian juga lebih kekinian pastinya ya, dan itu menguatkan tadi sih bahwa walaupun dari desa kita bisa berkiprah, kalau kita bicara tentang UMKM kemudian bisa tonton atau di apa namanya itu Kak, belanja online ya oleh orang luar daerah, itu kan bisa potensinya besar sekali. Kita sudah kerjasamain dengan Shopee. Kemarin Shopee ngadain pelatihan di sini. Jadi itu sebagai bentuk upaya. Kembali lagi sih, urusannya kan ada rezekinya. Tapi Allah juga kan yang dibutuhkan itu kan usahanya. Usaha, semangat. Dan usahanya itu yang diberi pahala, bukan hasilnya. Oke. Jadi berusaha dulu ya. Usahanya dulu. Maka kita itu tidak perlu melihat hasil, tapi yang perlu kita lihat itu adalah upayanya. Upaya. Kalau sudah berupaya dan tidak hasil, maka kenapa kita beragama? Udah berupaya dan tidak hasil, ya kita serahkan semuanya. Dan yang akan dipinta pertanggungjawaban itu adalah upaya. Sudah sejauh mana kamu upaya? Gitu kan, la yughayyiru ma biqaumin gitu kan gitu. Wow. Pak Kadesnya sangat kiai ya. Oke, mungkin agak terakhir nih. Tadi kan pengembangan UMKM gitu ya, terus itu pastinya menyentuh pemuda-pemuda ya. Nah, langkah lainnya apa tuh yang juga sudah dan akan dilakukan? Kayak misalnya tadi silat itu gitu. Selain silat, apa aja sih kegiatan yang juga sering dilakukan? Silat, pengajian, UMKM, ya, terus kayak silat itu kan kesenian ya. Kesenian. Budaya. Jadi ketika kita berbicara sekarang pengajian, kita berbicara pengajian satu. Pengajian. Kenapa pengajian? Karena masuk pada misi program. Jadi membangun sumber daya manusia itu berbasiskan religi. Kalau konsepnya apa? Kalau ibunya suka ngaji, maka anaknya jangan khawatir, pasti diurus sesuai dengan pemahaman ngajinya. Maka ngaji ini ibu-ibu kita dorong, kita bikinkan seragam dan segala macamnya. Jadi untuk endingnya apa? Membangun generasi muda selanjutnya itu yang lebih religi. Nah selanjutnya budaya. Kita kan kadang suka lupa budaya kita itu lupa. Orang sekarang ini yang namanya anak-anak itu lebih seneng main gadget. Tapi kalau sepertinya kesenian-kesenian ini kita fasilitasi sehingga ada kegiatan-kegiatan anak-anak itu tidak lupa dengan kebudayaannya, ikut kegiatan segala macamnya. Terlupakanlah gadget-gadget itu, lebih kepada hal-hal yang positif. Yeah. Nah, maka kesenian ini tidak hanya pencaksilat, kita juga ada calung
Selung. angklung itu. Angklung ya? Angklung kayak gitu. Terus ada seni gitu kan. Ada seni seni nyanyi gitu, seni gitu. Gitu kan, ya kayak jaipong kayak gitu. Nah, selain itu yang kita belum tersentuh olahraga secara full sih, baru titik-titik, karena olahraga itu kayak baru-baru poli ini, bukan kita bola juga belum punya lapang. Itu belum. Mudah-mudahan lah di desa kedepannya pemuda ini lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih positif. Wis, luar biasa ya. Semoga ini menginspirasi ya. Hari ini saya ditonton oleh Pak Kiai saya dari Oh, Madura. wah, Pak Yai, luar biasa. salam takdim. Saya pakai lagi di podcast sama NU Online gitu. Ya, nanti rekamannya ada di YouTube juga. Oh iya, dari YouTube NU Online ya. YouTube pribadi saya sih rencananya. Oh, Tapi iya, nanti beritanya ada di NU Online. Oh, siap. Wis. Teringat pesan Bung Hatta bahwa Indonesia ini tidak akan terang benderang kalau hanya obor yang dinyalakan di Jakarta. Tapi Indonesia ini akan terang benderang dengan lilin-lilin yang dinyalakan di setiap desa. Jadi kalau desa ini lilinnya dinyalakan semuanya. Jadi kalau Indonesia ini dibangun, jadi makanya jargon kita itu adalah membangun Indonesia dari desa. Kan gitu. Nah, ini maka maksimalkanlah konsep di desa ini. Ya. Lilin-lilin harus mulai dinyalakan dari desa, dan Desa Lengkong bersama kepala desanya sudah menyalakan lilin itu. Semoga ini menginspirasi kepala desa lainnya yang juga banyak yang masih muda dan juga mungkin sudah agak senior tapi pasti lebih terinspirasi lagi untuk menyalakan lilin dari desa mereka. Terima kasih sudah berbagi bersama saya. Mohon maaf. Gantian nanya ya. Iya. di konten lainnya kita akan saling menanyakan. Terima kasih sekali lagi Pak Kades, mohon maaf. Dan terima kasih sudah berbagi, semoga menginspirasi. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.